Shalom, Bapak Ibu, Saudara kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Hari ini kita akan membahas tentang beberapa hal yang selalu saya jumpai di dalam pelayanan. Sering ini menjadi keluhan-keluhan anak-anak Tuhan yang sering mengeluh, terus minta dukungan doa. Sering ada pertanyaan yang saya selalu dapatkan dan saya ingin berbagi sedikit sehingga ini bisa sedikit menolong semua kekasih Tuhan dimanapun berada. Yang saya sering temukan di tempat-tempat pelayanan, ada yang bertanya seperti ini. Pak pendeta, saya ini sering mengalami perasaan gelisah yang berlebihan. Gelisah terus dihantui dengan rasa takut. Kemudian kadang-kadang mendapatkan mimpi-mimpi buruk. Kira-kira solusinya untuk saya seperti apa? Saya sudah ngantuk sekali tapi tidak bisa tidur, susah sekali tidur. Saya tidak mengatakan bahwa cara yang saya beritahu ini adalah cara yang efektif, tidak. Tapi ini adalah salah satu cara. Mungkin ketika kita sudah menggunakan beberapa cara namun perasaan itu sering terus kita rasakan dalam waktu yang panjang, maka saya ingin coba teman-teman kekasih Tuhan bisa menggunakan beberapa tips yang saya coba sharekan kepada kita. Yang pertama, nyanyi satu lagu penyembahan kita kepada Tuhan, naikkan sungguh-sungguh dari hati kita. Kemudian yang kedua, ucapkan doa Bapa Kami. Kalau memang itu perasaan gelisahnya itu cukup mengganggu sehingga terkadang susah tidur dan waktu tidur kadang-kadang terganggu dengan mimpi-mimpi yang sangat menakutkan, maka coba dilanjutkan setelah memuji Tuhan atau nyanyi satu pujian kepada Allah, bisa tambah dengan 10 kali Bapa Kami. Lalu yang ketiga bisa dilanjutkan dengan ucapkan bacaan Mazmur 23, kemudian Mazmur 91. Lakukan itu dengan satu keyakinan, dengan iman. Maka saya yakin kalau memang Tuhan mau menjamah hati kita saat itu, suasana hati kita akan teduh, redah. Nah, itu saya sendiri sudah mengalami. Dan saya juga sudah berbagi dengan beberapa teman yang sering dihantui dengan mimpi-mimpi buruk atau perasaan-perasaan yang sangat menakutkan. Biasa menggunakan beberapa cara ini sangat efektif. Kemudian kalau kita tidur sering ketindih ya. Ketindih itu kayak kita sadar tapi kita gerak tubuh kayak ada yang nindih kita. Itu kalau di dalam pelayanan yang saya coba jalankan itu ada tanda-tanda di mana ada orang mengirimkan kuasa kegelapan. Jadi di situ bukan buat kita takut, tapi bagaimana kita berjaga-jaga. Kan Tuhan Yesus sudah bilang, berdoalah dan berjaga-jagalah, karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, artinya dia berjalan keliling. Mengaum-ngaum artinya dia ingin menerkam. Jikalau kita lemah, di situ kita dimangsa oleh setan. Sehingga apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu tepat, berdoalah dan berjaga-jagalah. Jadi tuntutannya adalah memang ketika kita sudah merasa ketindih, maka kita tidak bisa seperti asal-asalan untuk berdoa. Tidak, kita memang harus yang tadinya waktu doa kita sehari 2 kali, kita harus bisa tingkatkan jadi 3 kali.
mungkin sekali doa cuma 5 menit, kita harus buat jadi 10 atau 15 menit. Karena hal yang kita alami itu bukan sekedar kita alami, tetapi Tuhan juga ingin membawa kita supaya lebih mempersiapkan diri kita secara baik dan mantap, sehingga kita tidak mudah, tidak gampang diperdaya oleh iblis. Nah, saya pikir hal-hal yang saya sharekan ini bisa menolong Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan dimanapun berada. Jadi kalau misalnya setiap malam tidur kayak gelisah terus, susah tidur malam, ambil langkah-langkah yang saya sebut tadi. Nyanyi satu lagu kepada Allah, lagu yang kamu benar-benar hafal, kamu benar-benar suka pujian itu, supaya kamu bisa nikmati. Terus yang kedua, ucapkan 10 kali Bapa kami. Yang ketiga, baca Mazmur 23, 91. Setelah itu, baru kamu utarakan isi hatimu. Tuhan, saya ingin terlepas dari perasaan gelisah dan lain sebagainya. Lalu membiasakan diri untuk selalu melakukan hal-hal yang demikian. Karena bisa jadi selama ini kita mungkin acu tak acu dengan waktu-waktu doa, sehingga Tuhan mengizinkan kita mengalami perasaan-perasaan seperti itu, supaya itu menjadi jembatan bagi kita untuk memiliki persekutuan kita dengan Tuhan. Dan apabila ketika kita melakukan itu, lalu pikiran kita, hati kita reda, tenang, maka kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Kita harus kembali memuji kebesaran Tuhan setiap hari, supaya hati kita yang tadi tenang itu dibuat menjadi lebih tenang. Pikiran kita yang tadi tenang itu dibuat kembali lebih tenang, sehingga muncullah pikiran-pikiran Kristus. Jadi seperti Paulus mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Mengapa? Karena setiap dia memiliki persekutuan dengan Tuhan, maka di situ manusia sudah memiliki hubungan dengan Allah, sehingga sikap karakter ilahi itu akan perlahan-lahan masuk di dalam hati dan pikiran, dan akhirnya dia mendominasi, sehingga cepat atau lambat kita pun akan bisa berkata seperti Paulus, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Hal itu tidak bisa terjadi secara instan, tetapi secara terus-menerus saat orang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Semoga apa yang saya sampaikan kepada semua kekasih Tuhan, mari apabila teman-teman mengalami hal yang seperti saya sharekan, kurang lebih itu solusinya. Tapi bukan satu-satunya solusi harus seperti yang saya sampaikan. Itu hanyalah salah satu. Mungkin ada yang pernah minum obat tidur tapi tidak bisa tidur. Biasa saya kasih seperti tips yang saya utarakan tadi, biasanya menolong mereka. Sehingga apa yang saya bagikan ini mungkin ada di antara kekasih Tuhan merasakan hal yang sama. Coba dipraktekkan apa yang saya sampaikan tadi. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Shalom.